wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin malam Senin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pengajian kita berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita niatkan diri kita untuk menunggu waktu sholat, ya. Kita niatkan untuk beriktikaf di masjid, menunggu waktu datangnya sholat selanjutnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari jalan yang sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahadukum ma qa'ada yantaziru as-salata fi salatin ma lam yuhdits tad'u lahu al-malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Salah seorang dari kalian yang duduk menunggu datangnya waktu salat, setelah dia menyelesaikan salat, selama dia tidak berhadas, maka malaikat akan senantiasa mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini, ya Allah rahmatilah orang ini. Jadi selamanta tokol, ya, niatang lekta nunggu waktu salat, tokol pin masjid, ya, atau pin bale, ya, selamanta niatang lekta nunggu waktu sembahyang, sebelum ta ngentut ke atau menek ke, maka malaikat senantiasa berdoa. Doa yang ne tasi malaikat, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni, dengan nunggu waktu sembahyang, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Tekangan kaya dengan ini, ya. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum hasrah. Tidaklah satu kaum berdiri dari tempat duduk mereka, yang di tempat duduk itu mereka tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka akan berdiri seperti berdirinya bangkai keledai, bangkai himar. Wa kana lahum hasrah, dan mereka akan menyesal tidak pernah memakai duduknya zikir, tidak pernah zikir di dalam duduknya. Yang pokoknya sambil ta, ya, tokol-tokol dengar pengajiannya ta zikir, ta zikir, ya, sambil tangeder ke zikir, ya. Barang siapa yang uras tokol, ya, uras tokol lagu ya nawah zikir di dalam tokol nono, ya na beda sih urasna bangke keledai. Yang pokoknya apalagi sambil tertokol pin masjid, ya, berbanyak zikir.
sambil nunggu waktu sembahyang zikir atau membaca Al-Qur'an ya. Karena lamun eta zikir ginta nyesel pinjelo kiamat. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dikatakan ya dari Ibnu Umar ya, beliau berkata, inna kunna la nad'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi al-wahid mi'ata marrah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lamun kami hitung-hitung ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kali tokol ya ada kurang lekan 100 maca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah bacaan Nabi kali tokol ya, sebelum dah motang kami hitung-hitung dekat Ibnu Umar, mun kami hitung-hitung ya nak kurang lekan 100 kali dah baca ya kalinda di dalam tokol rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, terima taubatku ya. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima taubat lagi maha pengasih. Nah nih kita baca sambil tokol ya di masjid ke atau di dalam majelis seperti ini, kita baca doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengaji dengan tematik ya, sebagai penyegaran di dalam kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu belajarlah dari seekor burung. Belajarlah dari seekor burung. Sungguh suruh kita belajar si Nabi sallallahu alaihi wasallam lekan kemanukan ya. Manuk ke atau burung kedit ke. Nah, suruh kita belajar lekan kemanukan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayri, akan masuk surga berkaum-kaum, banyak kaum ya, suatu kaum ya, hati mereka mislu afidatit tayr, seperti hati burung. Ginnata malaikat surga kelompok afidah, afidahnya ate ya, lagu bagian dalam lekan ate, arak dalaman si ate tak kita sesembelih sampi no, lamun ta sedet ya arak kan bedang le dalam no, pin dalam atena no. Nah bagian no ngarnina afidah, dia di kalau yang di segumpal aja kolb arna kolbun ya, hati. Lagu afidah nenek dalaman si pin dalam ate no, ngarena afidah apa abedangan ya le dalam kan, lamun ta sedet aten sampi no arak pebedangan le dalam yang ngarnina afidah. Ginatama sorga sekelompok dengan atena mara angkun ate burung. Nah apa maksudnya atena mara angkun ate burung nih? Nah, dijelaskan oleh para ulama. Jadi katakan sini yadkhulul jannah, akan masuk surga. Apa maksudnya akan masuk surga nih? Bukankah semua orang beriman itu akan masuk surga? Dengan beriman, selama anda beriman, gina tama surga doang.
Lagu apa maksudnya pin dalam hadisnya? Yadkhulul jannah aqwamun. Maksudnya adalah awalan. Wa illa fayadkhulul jannata kullu mu'minin. Ginan julu tama surga kelompok nenek. Maksudnya karena lamun dengan alaputan dengan berimannya ginta tama surga doang. Kumbe nampuna sebut yadkhulul jannata ne ginan julu. Kelompok nih ginan julu tama surga. Kalau tidak dikatakan sini wa illa fayadkhulul jannata kullu mu'min. Kalau tidak semua orang beriman akan masuk surga. Lagu maksudna itene ginan julu tama surga. Afidatuhum mislu afidatit thair. Hati mereka atena meraangkun ate burung. Apa maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itene madayang aten manusia barang aten burung? Dijelaskan oleh para ulama. Pertama maksudnya adalah bahwa burung nono makhluk paling nyempurna yang tawakalna timpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi burung ya nara kita ta nyimpen makananna gina kaken jemak. Kecuali pin kendokena. Lagu nono be langsung buwe ya. Lagu kin nyimpen pin kesebun aja ya nara burung. Mun kendoke aja marang angkun tian nono aja. Gina buwe langsung. Sikewa lagi memperlambat pencernaan. Ya. Ngarina burung no sempurna kun tawakalna timpa Allah Subhanahu wa taala. Nyerah ka ijma no jema wah Allah doang wah ngatur ya. Gitu lah. Atena no aten burung no. Jadi serahna timpa Allah taala alapuna nah apa-apane. Makanya dikatakan oleh At-Tibi waqila al-muradu yatawakkalun, bahwa burung itu adalah makhluk yang paling sempurna tawakalnya. Wa qala Syekh Faisal ibnu Al-Mubarak rahimahullah, hadzal hadis aslu azimun fit tawakkul. Hadis ini adalah ya, landasan yang agung dalam hal tawakal. Dan haqiqatuhu, dan hakikat tawakal no apa ngarana tawakal? Al-i'timadu 'ala Allah azza wa jalla. Tasrahang urusan ta timpa Allah yang ngarnina tawakal. Apa jua no serah tawah timpa Allah taala. Ya? Tasrah ya. Urusan rezeki ke serah timpa Allah. Urusan apa gin terjadi misal sugul di tengah dua Honda gina tabrak kita si truk ke serah timpa Allah taala. Ya, makanya dikatakan al-i'timadu 'ala Allah, bergantung timpa Allah ngarana tawakalno fi istijlabil masalih wa daf'il madar, di dalam meraih kebaikan dan menolak bahaya, bahaya. Jakantas tindo mun namele ular tama timpa balenta ya nara nganu ya nara ngadang ya. Lagu kan Allah taala lindungi nita teldu mun namele Allah taala gin nesangat ita si teldu apa ke sulitna ya na sulit yampo na pin dalam doa ginta tindok no ara wa fawwattu amri ila Allah, di antara doana kusrah leku timpa Allah taala. Lamun ku kejab serah kuah timpa EP ya Allah. EP jari jaga iya awakune. Nah, fahfazha katanya di dalam doa tidur itu. Jagalah dia awakune. Nah, jadi alapu pegawaian alapu urusan ta serahta timpa Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam ibadah no.
No, termasuk dalam ibadah. Jangan ta sembahyang ai mia ita bau ita sembahyang Allah Ta'ala. Ngembang dai tangan lalu timpa masjid, ngembang dai ta kekuatan. Mun ada mbang ita tangan ja takulu kalau masjid. Mun ada mbang ita kekuatan ya na bau si ita timpa lalu timpa masjid. Yampokna jawaban lekan hayya 'alas shalah tuang pe la haula wala quwata illa billah. Sembayang gin ku gawe nene no, ya ku gin gawe iya kecuali kekuatan lekan Allah Ta'ala. No, hatta dalam perkara ibadah suruh kita tawakal timpa ida, serah ya timpa Allah Ta'ala. Nah nono ya kumbena mpok dan Nabi sallallahu alaihi wasallam empadayang dai tasi burung dengan beriman, karena burung sempurna serahna timpa Allah Ta'ala no. Sebagaimana di dalam hadis yang lain dikatakan ya, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum. Seandainya petetu-tetu serahang ala urusan petimpa Allah Ta'ala, niscaya gin pe tawakal timpa Allah marak tawakalna burung, marak serahna burung. Kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung lemak-lemak kendokena kosong ya narak kendokena, lagu mal-mal wah berisi ya. Tawakal ya timpa Allah Ta'ala ya. Lemak-lemak lo bangket ya jejonto pin atas pade atau jejonto pin atas lolon kayu meta olet ke. Nah no ya. Nah ita endah jadi manusia nenek serah wa timpa ida Allah Ta'ala ya, urusan rezeki bahkan urusan ibadah. Nah karena tawakal ya adalah seutama sebab untuk memperoleh rezeki. Oh, tawakal adalah sebab utama memperoleh rezeki. Wah dukun ya Siti Aisyah. Lagu nenek perlu keyakinan naran tawakal nih, harus yakin. Wah kun Siti Aisyah nih karung gandum ya, karung beras lah bahasa anteno. Terisi kan karung beras nih. Lagu ya ada gita iya kah? Udah mait doang beras no. Yo ya na buek nih beras nih. Ya na buek dakun jauh ya na buek. Selama anda ya ada kita ya masih sina no ya na buek. Terus suatu hari berpikir dakun ida gita indah dakunnya karung nih kumbe isina. Oh rakete isina. Oh karing 2 jelo. Karing 2 jelo nih isina nih. Betetu karing 2 jelo dekun. Apa dekan Nabi merengetin ida Siti Aisyah? Ya nolak ngitung-ngitung. Serang timpa Allah Ta'ala. Ya nolak kita munah kete jak karing 2 jelo, munah kete serang wah timpa Allah Ta'ala dekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. No, mun ta perhitungan barang Allah Ta'ala jak sesuai wasi perhitungan ta nono. Nah kepengku karing kete sang karing ya ada demen Allah Ta'ala gitu ya tasadu ida no jari serang wah timpa ida no ndek luian nita mau rezeki ya tabadek-badek iya no pin hidup tanene no luian ya tabadek-badek iya mau rezeki no ya pokna ya tulak ngitung-ngitung ya kumbena antekna atenta no penuh kah timpa ida serahna no nunun demenang dah si Allah Ta'ala ya na penuh atenta bertawakal timpa ida Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan lamun tawakal ja Allah gen nyukupang ya yang penting serang wah apa-apa ne timpa ida. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ayai
tawakal timpa Allah, Allah gin nyukupang keperluanna. No, tawakal lah timpa ida Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tak berusaha. Lagu hasilna aja idawah. Aulekna timpa idawah. Dekakna beci usahanta lamun da mele beli hasilna aja beli iya. Yang penting tak berusaha mara angkun burung ibru no. Lelema kosong masih kendokena. Lagu kelep memeta. Yang penting tak berusaha. Berkata Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Ay man fawwada ilaihi amrahu kafahu ma ahammahu. Yaitu orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi segala yang menjadi cita-citanya. Apa jak kemelek nano mencukupin dah si Allah Subhanahu wa taala. Yang penting serahang urusanna timpa Allah Subhanahu wa taala. Lui dengan begawean tinduk-tinduk lagu lui kepengna. Marah-marah ita ajak pin bangket lalah ta ngau juta ahulan. Lemun dengan tinduk-tinduk juta jelo. Nah, kumbena nono karena Allah taala ngatur ya. Mbejak melenda. Nah, dikatakan juga ya ketika penjelasan ayat ini, manittaqallaha wa janabal ma'asi wa tawakkal alaihi falahu fima yu'tihi fil akhirah min sawabihi kifayah wa lam yuridid dunya li'annal mutawakkil qad yusabu fid dunya wa qad yuqtal. Dan dikatakan dalam penafsiran lain, yakni barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat dan bertawakal kepadanya, maka baginya pahala yang diberikan di akhirat itu sudah mencukupi. Ayat ini tidak bermaksud jaminan kecukupan dunia. Ada yang mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, mencukupin dapin akhirat. Yakni berkaitan si dunia. Karena terkadang orang yang tawakal di dunia itu tertimpa juga musibah. Dengan tawakal menyerahkan dirinya timpa Allah taala di dalam perang misalnya, kadang-kadang mati juga dia. Sehingga ayat ini dikatakan ayai bertawakal timpa Allah ginda cukupang ya urusan akhirat. Nah, ada juga yang mengatakan ini urusan dunia, ada yang mengatakan ini urusan akhirat. Nah, itu perkataan Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian apa yang dimaksud dengan tawakal di sini ya? Tawakal nono menyandarkan hati pada Allah dalam usaha untuk memperoleh manfaat dan menolak bahaya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat seluruhnya. Deminta ngenem obat, yakin nita ya na obat nono jari gin nyelayangnya, nyembuhangnya. Obat nenek sekedar sebab lekan Allah Taala. I nyelayang ja Allah taala. Kumbe nampu nang geto ndek lui iteng ngena obat pada obatna. Isaina sela isaina semakin mati. Kumbe na nono karena Allah taala nentuang ya. No. Berabo ita pada lui rabona. Bahkan luian rabona piniyah bangketanne. Lagu iluian rabona aja cenge ya kedian aja bagus. No kumbena no Allah taala ngatur ya. No ita sekedar jalanang sebab. Yampo na jakantan jalanang sebab no atenta no leka ida doang. Nenek sekedar sebab merangkun burung sugul bro. Nah jadi yang dimaksud dengan tawakal adalah seorang betul-betul menyandarkan diri pada Allah dan ia pun menyempurnakan keyakinan bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi rizki, mendatangkan bahaya atau manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ne yakin kita timpa Allah Subhanahu wa taala ya narak dengan ngembengang
rizki, ya nara dengan nolak bahaya, ngembeng manfaat, nolak mudarat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan serahangta atenta timpa ida anono maksudna tawakal. Nah, lamun tahitung rukun tawakal dua. Pertama menyandarkan diri kepada Allah, yang kedua melakukan sebab. Melakukan sebab. Nah, nenek melakukan sebab nenek penting. Ya. Ya na cukup kita tawakal timpa Allah taala. Oh ku cukup-cukupang lek ku sembahyang pin masjid, ku tupu-tupu pin masjid. Datang amun da meli Allah taala datang rezeki, datang ang daya. Ya nang gitu. Ura ita lalu metaya. Ya. Pin dalam hal mukjizat doang deh. Pin dalam hal mukjizat Nabi Musa nsuruh dan mantok ya anu no. Laut no. Yampokna belak. Munda mele Allah taala aja langsung ben Nabi Musa lari timpa da belak ai no langsung dah lari. Lagu ensuruh dah mantok ya. Siti Maryam ya. Siti Maryam arenjakan ida ranak ya ada bediawa entuduhna ida bezina. Siti Maryam akhirna nuk jauh lekan pin gawar no langanda ranak. Lapar ida mesa-mesa nih ranak. Ensuruh dan gerik anu no. Nggerik lolon korma no. Padahal nenek ya na mungkin kan gin urak korma anu menenggerik lekan bawa batangna lagun suruh dah sok dah jalanang sebab inen tuang ja Allah taala urak korma no padahal gerik si dengan gin ranak gitu kan. Nah si da Allah taala nyuruh ita pegawe sebab dekakna ya na mungkin sebab nono ginda tengah ngah ketului kepeng asalkan gawe sebab lagu atenta no naleka idah usaha dekat anak kedi kan. Nah yang pokna diantara rukun tawakal no gawe sebab lagu atenta no lalu timpa idah Allah taala karena yang pokna suruh ita bertebaran di muka bumi kan cari rezeki ya tan suruh sembahyang mapin masjid urusan rezeki aku ngatur ya nang gitu. Allah SWT berfirman fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi lamun pewah selesai sembahyang fantashiru fil ardi bertebaranlah pe pada mencar apa bahasa ante bertebarannya pe pada lalu meta rezeki wabtaghu min fadlillah dan carilah rizki Allah. Makanya diantara bukti bahwa tawakal yang benar harus disertai dengan melakukan usaha adalah kita harus keluar ya, kita harus keluar mencarinya. Kemudian yang kedua ya, kumbena Nabi sallallahu alaihi wasallam madayang ita si burung. Pertama kan burung no tawakal ya. Ita dengan beriman anda harus tertawakal. Kedua ya hatin burung no hati yang sangat lunak. Hati yang sangat lunak. Ya na baun denger engkat akedi langsung doang ya engkelep. Cepat dia sensitif. Nah itu hati burung munara begerik kekedi kan langsung yang kelep gegerik kita ngadu apa karena jangan temiro apa karena arak langsung yang kelep jadi becat sensitif kah aten burung no. Makanya dikatakan oleh para ulama waqila qulubuhum raqiqah hati burung itu sangat lembut ai fahiya asrahu fahman wa qabulan lil khairi wa imtithalan lahu. Hati mereka itu cepat dalam memahami dan menerima kebaikan. Becat ya nggawe pegawaian bagus nerima iya ya na ulah pri-pri mau na bagus pegawaian
terima na ya, terus wamtisalan lahu, dia kerjakan gawe na ya langsung. Nah gitu ya angkun ate burung ya, raqiq, lemah. Kemudian yang ketiga, hati burung itu adalah hati yang bersih, selamat dari segala aib, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Al-Qurtubi, khaliyatun min kulli dzambin, hatinya itu hati burung, hati orang-orang yang beriman itu kosong dari segala dosa, salimatun min kulli aibin, bersih dari segala celah, la khibrata lahum bi umurid dunya, dan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang urusan-urusan dunia. Nah, kemudian yang keempat, kenapa Nabi SAW menyamakan hati orang yang beriman yang masuk surga seperti hati burung? Karena hati burung itu kosong dari sifat dendam dan hasad, kosong dari sifat dendam dan hasad. Ya nak kanggo ta ukur le ta si dengan, ya nak kanggo ta ukur le ta si dengan. Dikatakan oleh Al-Mazhari, wa innama syabbahaha biqulubit tayr li'annaha khaliyatun 'anil ghilli wal hasad ka qulubit tayr. Dan Nabi menyamakan hati orang beriman dengan hati burung karena hati orang beriman kosong dari dendam dan iri sebagaimana hati burung. Burung yakna dengkis timpak burung lain. Gitu juga harusnya dengan beriman. Mun dengan wah ukuran rezekinya ya ukurnya si Allah Ta'ala, ita ukuran ta lain, terima wah. Nah, jadi orang beriman meyakini rizkinya sepenuhnya menjadi urusan Allah, dialah yang membagi-bagikannya kepada hamba-hambanya berdasarkan hikmah darinya dan sudah ditentukannya di Lauhil Mahfuz. Wah tentu anda pira kita mau si Allah Ta'ala, terima wah ya. Makanya orang yang suka iri hasad terhadap rezeki orang lain merupakan orang yang menggugat ya Allah secara tidak langsung, tidak menerima atas bagi bagian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kita seolah-olah ya tak terima Allah Ta'ala im bagi-bagi yang kita rezeki, lamun tak kita rezeki dengan terus kita iri hati nah. Apakah ini berarti kita tidak boleh meminta kepada Allah lalu berpasrah ya? Menang getoja ina kanggo kita laku timpa Allah Ta'ala na pada rizki kita si iya dengan nih kanggo doang laku wah timpa ida Allah Subhanahu wa Ta'ala yakna sekat leda ngembeng kita rizki gin madayang si barang email yang tano ya laku barang timpa ida kecil bagi Allah Ta'ala. Apa milih yang tano laku timpa ida lagu adeng-adeng kan gitu. Nabi SAW bersabda, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Nabi SAW bersabda dalam hadis kudusi, Allah SWT berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya alapuk manusia kumpul lekan zaman Nabi Adam sampai jeluk kiamat kumpul pin sai langan pin lapangan lapukna kumpul fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, kemudian alapuk dengan ni kumpul nono laku timpa Allah Ta'ala. Alapuk tak kumpul ne manusia alapuk na kumpul lekan zaman Nabi Adam sampai jema' jeluk kiamat pira triliun dengan kumpul nih. Terus dengan nenek alapukna laku timpa Allah Ta'ala, pelakukna lain-lain. Mana kasasa terus kabulang dah alapuk pelakukna apa jak melena no ngembang dah ya kayak gitu. Niscaya itu ya nagin kurang pada anda Allah Ta'ala no. Ya nagin kurang
simpenanda Allah Ta'ala dekat dembeng alapu manusia apa aja lakona. Karena kan bumi nenek beci lamun terbandingan si luas langit kah. Pindah lemita nenek doang aku mbe makhluk, aku mbe kuman bagus apa kuman cenge ribuan pindah lemita dong, pindah manusia saik doang. Terus nono ngembeng dah ya rizkina yang pokoknya beci bagi Allah Ta'ala. Mara angkun dengan nalepang imana pinai laut terus entekangna ya kedi nono ikenyanti kedi nono ketu angkun kurangna apa aja ibadah Allah Ta'ala no yang pokoknya ya tambala gin lako timpa ida apa aja melenta lako ya no lako timpa ida ya taula gin iri timpa dengan ya taula gin iri bagianna wah ita bagian ta lain muntamele na pada barang ya tinggal talako timpa ida. Nah mun ya dembeng doang ya serah wah terserah ida wah. Nah gitu. Nah jadi jadi hati, kenapa Nabi SAW menyamakan hati seorang mukmin yang masuk surga seperti hati burung? Karena hati orang beriman itu kosong dari sifat dendam dan hasad. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, kenapa Nabi SAW empadayangda aten dengan beriman si hati burung? Karena burung adalah makhluk yang waspada dan besar takutnya kepada Allah. Nah, merangkat ibru burung nenek ya na bau gegerik ka lolon kayu no. Muna gegerik langsung yang kelep. Si na waspada. Ya, dengan beriman harusna nanggetu waspadana. Nanggetu waspadana takutna timpa Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Munawi, berkata al-Imam al-Munawi rahimahullah, au fil haibah war rahbah. Burung itu memiliki rasa segan dan rasa takut. Li'anna at-tayara afza'u syai'in wa ashaddul hayawani khaufan la yatiqu habsan wa la yahtamilu isyaratan. Karena burung adalah makhluk yang paling mudah ketakutan dan binatang yang paling kuat rasa takutnya. Ia tidak tahan untuk dipenjara dan tidak mampu menahan hadapannya terhadap isyarat bahaya sekecil apapun. Pecat doang nang kelep yang ada burung ya na bau denger apa waspada. Hakadha afidatu haula mimma halla biha min haibatil haqq wa khawfi jalalillah wa sultanih la yatiqu habsa syai'in yabdu min atharil qudrah. Demikianlah hati orang-orang yang beriman ini disebabkan oleh rasa segan yang sebenarnya kepada Allah dan rasa takut kepada keagungan Allah serta kekuasaannya yang telah menghinggapinya. Ia tidak mampu menahan dirinya terhadap sesuatu yang tampak dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah ini ya, demikianlah hati orang yang beriman. Gita alam semesta ini dia renungkan, membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takutnya timpa Allah no bilang jelo dengan beriman no. Waspadana timpa neraka bilang jelo. Nah, nono di antara sifat dengan beriman dan dia sifat burung. Ya, dan itu seperti sifat burung. Ya, besar takutnya, waspadanya terhadap bahaya. Demikianlah sifat orang beriman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam surat At-Tur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun." Dan penduduk sorga ya, penjeluk kiamat
berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda melayani mereka. Apa jak meleang tano keliling dukun dengan bajang inganti makanan muntah melengenem ia datang dan dia tampan gagah dengan inganti jadi pelayan tano dengan beriman pin sorga. Jadi mereka keliling lu'lu'um maknun yang muda, mereka seperti mutiara yang tersimpan mai si tenggita ia pelayan-pelayannya. Wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun, dan saling pantur saling gita dekunita antara dengan beriman antara dengan ita masorgane. Ada yang mengatakan di dalam ayat yang lain dikatakan saling panto ita tokol marangkun rajang gitu anak buah lui. Nah, saling ketuhanin dekunita watama sorga ita nih saling ketuhanin. Qalu yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Oh kumbena mpok petama sorga nih. Oh ngerti ceritana, saling cerita yang ceritana angkuna pin dunia inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Dulu ya, sewaktu kami berada di tengah-tengah keluarga kami rasa takut akan azab Allah. No, kami pin tengah-tengah keluarga kami tetap pin dalam aten kami ada rasa takut kepada Allah. Padahal kami barang keluarga, barang istri, barang anak, lagu tetap kami ingat timpa Allah, tetap kami ingat tentang hari pembalasan. Nah, non cerita yangna dengan penduduk sorga warna tama sorga. Jadi saling ketuhanin nita. Kumbena ken popet tama sorga ne. Oh, kami layak pin dunia. Jangan kami kumpul-kumpul barang keluarga, tetap rasa takut timpa Allah Ta'ala. Ya, nyebabkan kami ya tama sorga. Kita katakan famannallahu alaina wa waqana adzabas samum, sehingga Allah berikan kami nikmat karunia berupa masuk sorga ini, wa waqana adzabas samum, dan Allah memelihara kami dari azab api neraka. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim, sesungguhnya kami dahulu hanya menyembah kepada Allah, innahu huwal barur rahim, sesungguhnya dia yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Jadi setiap detik harus ingat timpa Allah Ta'ala, tetap takut timpa ida, tetap waspada timpa api neraka. Merangkun burung bro, tetap ya waspada ya. Berbeda sifatnya dengan kafir, namun dengan kafir ja nawah mikirang Allah Ta'ala, ya nawah takut timpa Allah Ta'ala, ya nawah gin mikirang jeluk kiamat. Hidup tapi dunia nenek benene wah muntagin mate selesai wah inara apa-apa mun dengan kafir ja. Lamun ita dengan beriman justru dunia nenek arah menda. Dunia nenek arah menda i paling tinggi jerakta lekan dunia nih. Pikirana mun dengan beriman. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ya, angku dengan kafir nih. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dari belakang ya, bisimali di dalam ayat lain katakan menunjukkan susah yang nerimanya catatan amalna mun dengan kafir gitu ya, ngadu imakirina lekan belakang punggungnya. Fasaufa yad'u subura, mereka akan berteriak dan mencela dirinya, mengatakan celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, ia ilahe pin dunia lamun kumpul bareng keluargana senang doang ya, nara rasa takutna ya ilahe pin dunia ya. Yang penting na hidup senang pin dunia, mai makanan, mai tempat tinggal, selesai ya nawah gin mikirang akhirat ja. Nah dengan kafir, innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya mereka di dalam keluarganya dalam keadaan bergembira. Innahu zanna alla yahur, dan dia meyakini bahwa
tidak akan dikembalikan. Mun tawah mati selesai wah. No keyakinanna dengan kafir. Bala inna rabbahu kana basira. Ya nang geto deka Allah taala bantah ya. Ya nakanggo nang geto. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Allah tetap da kita gerak-gerik ta. Wallahu taala a'lam. Nah, itu diantara penyebab ya Nabi sallallahu alaihi wasallam madayang dengan beriman di taman sorga. Atina mar'atin akun atin burung. Pertama burung nsrahna urusanna timpa Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman juga harus begitu. Nasrah urusanna timpa Allah Subhanahu wa taala. Kedua ya, hati burung no hati yang tepat cepat tersentuh. Munang kita dengan beriman apa susah becat ya mantu ya. Ini di antara tafsir para ulama. Hatinya hati yang lunak. Ya, cepat terenyuh, tepat tersentuh. Kemudian yang ketiga, hati mereka itu hati yang bersih, selamat dari segala aib dan kesalahan. Lamun nanggawe dosa segera yang mersiang ya, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hati mereka adalah hati yang kosong dari sifat dendam dan hasad. Kemudian yang terakhir, hatinya adalah hati yang selalu waspada, selalu takut ya kalau dia akan ditimpa kemudaratan, lebih-lebih kemudaratan ya setelah kehidupannya di dunia ini. Wallahu taala alam. Kita cukup sampai ini pengajian ta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.